Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini kalian? Baik. Ada yang sakit nggak? Yang semua ya? Oke, sip, berarti sehat semua. Berarti kalian selama ini selalu mematuhi apa sih? Protokol kesehatan. Protokol kesehatan, bagus sekali. Protokol kesehatan apa saja yang kalian jalankan? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, menjaga kesehatan. Sekali berarti walaupun kalian belajarnya di rumah, berarti kalian tetap menerapkan protokol kesehatan. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran, nanti kalian silakan mengunduh alamat Google Form absensi ya. Nanti kalian mengunduhnya di Google Classroom. Nanti kalian isi nama dan nomor absen. Jadi nanti yang masuk pembelajaran hari ini isi absen di Google Form. Gitu ya. Oke. Sekarang setelah sudah absen, kemudian kita sebelum pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, tadi kesepakatan nanti silakan teman-temannya dipimpin berdoa dulu. Mari teman-teman kita berdoa dulu sebelum mulai pelajaran. Doa selesai. Oke, terima kasih Mas Fadil. Nah, sekarang setelah selesai berdoa, sebelum berdoa, kita menyanyikan lagu terlebih dahulu. Lagunya lagu Hari Merdeka. Tetap merdeka selama hayat dikandung badan, kita tetap setia membela negara kita. Coba sekarang bersama-sama ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Kita dan bangsa merilainya bangsa Indonesia. Hayat merdeka dan badan, dan tetap setia dengan Indonesia. Kita tetap setia
selalu mengikuti jejak para pahlawan kita ya. Kita harus selalu menanamkan jiwa nasional. Selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar di layar. Gambar apakah ini? Coba Puriti pengen tahu. Nah, Caca, gambar apa ya ini? Upacara bendera. Upacara bendera. Bendera. Ya, betul. Upacara bendera. Acara benderanya dilaksanakan di mana itu ya? Sekolahan. Lapangan. Kenapa? Halaman sekolah. Acara benderanya di sekolah. Kenapa? Bisa tahu kalau itu halaman sekolah. Karena lebih ada buku sama guru. Terus pesertanya apa ini? Seragam sekolah. Seragam sekolah. Upacara bendera. Biasanya kalau kalian sekolah masuk itu, kalau upacara bendera hari apa sih? Hari apa sih? Senin. Ya, hari Senin. Kenapa kok kita harus upacara bendera ya? Menghormati negara. Menghormati negara. Terus apa lagi? Kenapa? Kok harus ada upacara bendera? Kenapa ya? Menghormati bendera. Menghormati negara. Menghormati negara. Terus apa lagi? Apa? Menghargai para pahlawan. Menghargai para pahlawan. Nah, ini yang kegiatan yang ada di video ini, kegiatan upacara bendera itu selalu kita laksanakan, harus dilaksanakan untuk menghormati menghormati negara, untuk melaksanakan apa sih tugas kita sebagai masyarakat Indonesia. Oke. Nah, selanjutnya setelah itu nanti hari ini kita belajar. Nanti yang pertama kita akan belajar membaca teks. Nanti dari teks tersebut kalian akan menemukan informasi terkait pekerjaan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kemudian yang kedua nanti akan ada tayangan. Kalian akan menganalisis hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara masyarakat. Kemudian yang ketiga, nanti kalian akan mengamati gambar. Nanti kalian akan dapat melaporkan hasil diskusi tentang menganalisis hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Sekarang lanjut. Ada sebuah bacaan di sini. Kelihatan nggak sih? Misalnya kurang besar atau tidak? Tidak ya, kelihatan ya. Nanti ada dua paragraf ya, ini paragraf yang pertama. Nah, sekarang siapa yang mau membacakan paragraf yang pertama dulu? Ada yang mau baca dari? Cuma membaca saja. Yang mau baca? Bukan kursi, mau yang laki-laki dulu, yang paragraf pertama. Laki-laki sih mau baca. Ayo kayak kemarin itu loh, aku buka buku. Ini kenapa diam saja?
Nilaya. Ya, Bu. Mengikuti kegiatan upacara dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik. Sebentar Mas Herbert, sebentar. Nah ini, biru, paragraf pertama yang ini. Baca dari judulnya. Wujud tanggung jawaban sebagai warga negara. Kamis pagi tanggal 17 Agustus 2018, Udin beserta teman-temannya mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman sekolah. Kegiatan upacara diikuti oleh bapak, ibu, guru, karyawan, serta seluruh siswa. Dalam kesempatan itu, kepala sekolah bertugas sebagai pembina upacara. Upacara tersebut bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air serta jiwa patriotisme kepada seluruh peserta didik. Dalam upacara tersebut, kepala sekolah menegaskan bahwa kita sebagai warga negara harus mampu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan baik. Dengan demikian diharapkan akan tercipta masyarakat Indonesia yang sejahtera. Oke, terima kasih Mas Herbert. Sudah berani membacakan paragraf pertama. Sebelum lanjut ke paragraf kedua, ini mau tanya dulu. Ini tadi bacaan judulnya apa, Nana? Wujud tanggung jawab sebagai warga negara. Tanggung jawab sebagai warga negara. Ya. Seperti tujuan pembelajaran yang diberitakan tadi, kalian akan membaca dan menemukan beberapa informasi. Ya. Dari paragraf yang pertama dulu, informasi. Ya. Informasi apa yang kalian dapat secara umum dari paragraf pertama ini? Ada kegiatan apa? Upacara bendera. Upacara bendera Di sekolah. Lihat di bacaannya lagi ini. Memperingati hari ulang tahun. Sudah di mana sih? Di halaman sekolah. Sekolah. Ya. Apa ya itu pacarannya? 17 Agustus 2018. Pagi tanggal 17 Agustus 2018. Oke, masa sih yang mengikuti upacara? Ingin beserta teman-temannya. Diikuti bapak, ibu guru, karyawan, serta seluruh siswa. Ya, betul sekali. Nah, seperti itu ya, contoh menemukan sebuah informasi dari teks bacaan. Jadi, kalian mencari informasi dari teks bacaan itu dengan kata tanya. Kayak tadi contohnya menanyakan, siapa dia yang upacara? Kata tanya apa sih? Kakek. Kata tanya apa? Siapa? Siapa? Nah, Rizky kan menanyakan lagi, siapa yang mengikuti upacara? Nah, kalian menemukan informasinya. Siapa tadi yang upacara? Teman-temannya, bapak, karyawan, ya betul. Nah, tadi dari kata tanya siapa, kalian sudah menemukan berapa informasi? Berapa informasi deh? Satu informasi ya, dari kata tanya siapa, kalian menemukan satu informasi. Oh, ya, lakukan upacara yang mungkin upacara ada rutin, teman-teman, kakak ibu guru, dan sekalian. Itu ya. Sekarang untuk paragraf yang kedua. Ini paragraf yang kedua. Sekarang kalian yang perempuan yang berani membacakan dulu siapa
mengikuti kegiatan upacara dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara dengan mengikuti upacara tersebut agar tumbuh rasa cinta pada negara. Selain itu, kami akan mengingat perjuangan para pahlawan yang dan pantang menyerah untuk mewujudkan negara Indonesia. Sehingga akan tumbuh rasa menghargai jasa para pahlawan. Sebagai manusia, kamu harus mampu menjalankan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Guru sebagai masyarakat, bangsa dan negara. Tadi Mbak Niken sudah membacakan paragraf 2. Nah, sekarang Bu Rizky mau bertanya, untuk paragraf kedua, informasi apa yang bisa kalian peroleh? Ngapain? Kira-kira apa paragraf kedua ini? Mengikuti kegiatan upacara memperingati hari ulang tahun. Nah, upacaranya memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian apa lagi? Mengikuti sebagai ingat perjuangan para pahlawan. Ya, jadi tujuan upacara adalah mengingat perjuangan para pahlawan yang Dan pantang menyerah. jadi sudah bisa ya menemukan informasi ya. Sekarang lanjut ini, coba perhatikan di layar. Ini tadi ada berapa kata tanya dan fungsinya. Ada berapa kata tanya? Apa? Karena kata tanya ada apa saja? Di mana? Apa di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Ada 5 kata tanya. Apa? Itu untuk menanyakan sesuatu baik berupa keadaan atau perbuatan. Contohnya menggunakan kata tanya apa? Kalau di bacaan tadi. Apa? Kira-kira apa? Apa yang dilakukan? Bisa melanjutkan? Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Di bacaan tadi. Apa yang dilakukan? Kan menanyakan keadaan. Apa yang Dalam teks tadi. warga negara yang baik? Coba ulangi Mas Jaga. Apa yang dilakukan sebagai warga yang baik? Apa yang dilakukan sebagai warga yang baik? Jawabannya apa berarti? Dari bacaan tadi. Memperingati upacara. Mengikuti Memperingati apa mengikuti? Nah, mengikuti upacara bendera bisa. upacara. Nah, betul bisa. Pertama contohnya seperti itu bisa. Terus yang kedua harus memberikan contoh ya. Apa yang dilakukan mungkin dan melakukannya bisa nggak? Nggak ada. Nah, jawabannya apa tadi? Apa yang dilakukan mungkin dan melakukannya? Upacara bendera, ya betul sekali ya. Jadi nanti kalau kalian cek informasi, yang pertama dicari dari kata tanya dulu. Setelah kata tanyanya ketemu, baru kita cari jawabannya. Di dalam bacaan ada dicari jawabannya seperti itu. Nah, contoh yang kedua, di mana? Untuk menanyakan tempat. Dari teks bacaan tadi, di mana? Kira-kira ada yang bisa menunjukkan? Di mana upacara berada? Ya, Mas Fadil pinter banget. Di mana pelaksanaan upacara? Teman-teman gitu ya. Berarti di mana bisa dicek bacaan?
kapan? Kapan itu untuk menanyakan peristiwa terjadinya. Dan tanggal bisa jawabannya pagi, siang, sore, seperti itu. Jadi siapa? Siapa itu untuk menanyakan pelaku, berarti orangnya ya. Kemudian mengapa itu untuk menanyakan alasan atau sebab. Ya, jadi nanti kalian bisa mencarinya kapan, siapa, dan mengapa. Nah, sekarang, nih, tayangan yang selanjutnya. Nah, kita lihat setelah kita baca tadi teksnya, ini ada dua aktiviti. Kalian diminta untuk menuliskan informasi apa saja yang diperoleh dari bacaan tersebut, dari bacaan tadi. Nah, ini pertanyaan apa? Apa tadi ditulis? Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman? Contohnya tadi seperti itu ya jawabannya. Jawaban kalau menjawab bahasa Indonesia itu jawabannya yang lengkap, jadi jangan cuma apa sih tadi kalau tanya apa yang dilakukan Udin dan teman-teman, jawaban kalian apa? Cara beda. Nah, mesti kalau menjawab itu ya. Padahal kalau menjawab itu harus yang lengkap. Jadi kalau bertanya apa yang dilakukan Udin dan teman-teman, jawabannya yang dilakukan Udin dan teman-teman adalah mengikuti upacara bendera. Contohnya itu seperti itu. Ya kalau menjawab. Gitu ya. Oke, nanti kalian kerjakan dari nomor 1 sampai 5 di HKBP yang dikumpulkan di Google Classroom. Nanti hasilnya juga langsung dikirim melalui Google Classroom. Itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang polisi akan sebuah video ya. Sebelum masuk ke video, tadi kan kita sudah belajar membaca sebuah teks. Teks tadi ada teks Udin dan teman-temannya melaksanakan atau mengikuti upacara bendera di sekolah. Nah, Udin itu melaksanakan acara itu merupakan kewajiban atau tanggung jawab ya kira-kira ya menurut kalian? Kewajiban. Menurut Caca, Udin tadi melakukan kewajiban atau tanggung jawab? Kewajiban. Tanggung jawab. Mas saya coba ikut saya. Kewajiban. Saya kewajiban. Coba Mas Barun. Kewajiban atau tanggung jawab? Kewajiban. Kewajiban. Oke, semuanya jawabannya kewajiban. Coba kita buktikan ya melalui tayangan video ini. Apakah betul upacara itu kewajiban, hak atau tanggung jawab? Mari kita simak video berikut. Masih ingatkah kalian apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Nah, hari ini kita akan mempelajari kembali mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kita akan lihat kembali pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak lahir, dan penggunaannya tergantung pada diri sendiri. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Nah, kita telah melihat kembali pengertian hak dan kewajiban. Bagaimana dengan tanggung jawab? Tanggung jawab adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai balasan atas perilaku yang telah dilakukan. Atau dengan kata lain, tanggung jawab merupakan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban. Anak-anak, kalian tentunya pernah melakukan senam ataupun melakukan olahraga-olahraga yang lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa dengan melakukan senam ataupun melakukan olahraga-olahraga lainnya, berarti kita telah menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, tahukah kalian bahwa menjaga kesehatan
Jika kita punya kesadaran untuk menjaga kesehatan tubuh, artinya kita sudah memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri. Bentuk tanggung jawab kita dan tanggung jawab kita di sekolah sebagai seorang siswa. Seorang siswa tentunya berhak mendapatkan nilai yang bagus dari guru. Namun nilai yang bagus ini dapat mereka peroleh jika mereka menjalankan kewajibannya, yaitu belajar. Kewajiban ini perlu dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh atau bertanggung jawab. Bentuk tanggung jawab kita dalam belajar yaitu belajar dengan wajib dan bersungguh-sungguh. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab siswa yang kedua yaitu siswa berhak menikmati kelas yang bersih dan rapi. Hak ini tentunya dapat diperoleh jika siswa menjalankan kewajibannya, yaitu membersihkan dan merapikan kelas. Kewajiban ini tentunya perlu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Bentuk tanggung jawabnya yaitu siswa membersihkan dan merapikan kelas dengan bersungguh-sungguh. Jika kewajiban ini tidak dilakukan dengan penuh tanggung jawab, maka siswa tentunya tidak akan menikmati kelas yang bersih dan rapi. Setelah kita mengetahui contoh-contoh dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai siswa di sekolah, sekarang kita melihat hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu tentunya warga masyarakat berhak menikmati lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih ini dapat dinikmati jika warga masyarakat menjaga kebersihan lingkungannya. Kewajiban ini tentunya harus dilaksanakan dengan bertanggung jawab. Bentuk tanggung jawabnya yaitu bergotong royong membersihkan lingkungan secara teratur dan bersungguh-sungguh. Contoh yang kedua yaitu setiap warga masyarakat tentunya berhak mendapatkan jaminan keamanan. Jaminan keamanan ini dapat kita peroleh sebagai warga masyarakat jika kita menjalankan kewajiban kita, yaitu menjaga keamanan lingkungan. Keamanan lingkungan pasti akan terjaga jika kita menjalankan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Bentuk tanggung jawabnya yaitu bersama-sama melakukan pembinaan dan menjaga keamanan lingkungan dengan sungguh-sungguh. Anak-anak yang perlu kita ingat bahwa sebelum menuntut hak, kita harus melaksanakan kewajiban kita secara bertanggung jawab. Jadi, kita tidak akan bisa memperoleh hak kita jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Jika kita telah melaksanakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab, maka hak tersebut akan kita peroleh dengan sendirinya tanpa harus dituntut. Contohnya, jika kalian menginginkan kamar yang bersih dan rapi, tentunya kalian harus melaksanakan kewajiban kalian, yaitu membersihkan kamar. Membersihkan kamar ini tentunya harus kalian lakukan dengan bersungguh-sungguh. Jika kalian sudah membersihkan kamar dengan bersungguh-sungguh, tentunya kalian akan memperoleh hak, yaitu dapat menikmati kamar yang bersih dan nyaman. Nah, anak-anak, Ibu harap kalian dapat mengerti perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, dari video tadi, Bu Rizky coba mau bertanya terlebih dahulu. Dari video tadi ada bahasan apa saja? Hak, kewajiban, dan kewajiban
tadi adalah apa nih? Adalah segala sesuatu yang Iya, Ivana, segala sesuatu yang didapatkan sejak lahir. segala sesuatu yang didapatkan sejak lahir. Ya, Ya, betul. Ada lagi yang pendapatnya lain, menurutnya Kak? Sesuatu yang didapatkan Bu, lagi. Bu, Ya, siapa ini? Bu, saya izin keluar ya, Bu. Siapa ini? Siapa ini? Belo. Oh ya, silakan Mbak Delo. Apa lagi Kak? Tadi pengertiannya? Nah, itu sesuatu, segala sesuatu yang apa tadi Pak ya? Kemudian untuk kewajiban, pengertian kewajiban. Siapa yang bisa? Apa ya kewajiban itu ya? Ada yang bisa? Tadi kalau hak sesuatu yang harus kita terima, harus kita peroleh. Kalau kewajiban itu berarti kebalikannya dari hak. Kewajiban adalah Sesuatu yang harus dilakukan. Sesuatu yang harus dilakukan. Harus dilakukan ya sekali. Ya kembalikan ke tadi ya. Nah sekarang kalau kamu jawab, apa pengertian kamu jawab? Jawab adalah Tanggung jawab adalah ya, sesuatu yang harus dilakukan. sesuatu yang harus dilakukan. Bedanya dengan kewajiban apa berarti Pak? Dengan kewajiban. Kalau kewajiban berarti wajib. Kalau kewajiban berarti wajib ya. Kewajiban itu berarti wajib. Kalau tanggung jawab berarti nggak wajib. Gimana nih? Ya, bedanya kalau kewajiban dengan tanggung jawab itu, kalau tanggung jawab itu dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Jadi kesadaran dari diri kamu sendiri. Contohnya tadi apa di dalam itu tadi? Misalnya kita sebagai apa ya, sebagai pelajar tadi di sekolah. Nah kita misalnya hak kita pengen kelasnya itu nyaman, ya kan? Kita ingin mendapatkan kelas yang nyaman, berarti kewajiban kita harus melakukan apa? Membersihkan kelas, ya, terus nyapunya, membersihkannya, buang sampahnya tidak di kelas, itu kewajiban kalian ya. Kalau tanggung jawab kalian apa berarti? Kalau tanggung jawab kalian tadi apa? Mendapatkan kelas yang bersih. Mendapatkan kelas yang bersih itu hak, kewajiban atau tanggung jawab? Coba Mbak Ivana. Hak. Nah, betul kalau apa sih? Mendapatkan kelas yang nyaman dan bersih itu hak. Kewajiban kalian adalah ya kan? Hanya dengan cara membersihkan kelas. Nah, tanggung jawab kalian itu berarti membersihkan kelas dengan sungguh-sungguh. Contohnya melakukan apa? Kalau kalian membersihkan kelas dengan sungguh-sungguh itu setiap seminggu sekali itu dijadwalkan tapi itu tadi biasanya Tiket. dijadwalkan tiket betul sekali. Nah, itu salah
masuk. Nah, ada kan? Nah, itu berarti anak yang tidak melaksanakan piket itu berarti dia tidak punya apa sih? Tidak punya Tanggung jawab. tanggung jawab. Itu ya, bedanya antara kewajiban dan tanggung jawab itu. Kalau tanggung jawab itu ada kesadaran dari diri sendiri, jadi kerjakannya dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau melaksanakan piket tapi malas-malesan, nyapunya kok nggak bersih, nah itu tanggung jawab atau tidak? Ya. Ya, nah berarti dia tidak tanggung jawab, dia melaksanakan kewajiban. Ya, melaksanakan kewajiban piket itu si saya ya, namanya siapa? Tanya, zakat melaksanakan piket, jadi dia melaksanakan kewajiban atau tidak? Melaksanakan, tapi zakatnya pun tidak bersih, Bu. Jadi mas zakat melaksanakan dengan tanggung jawab atau tidak? Tidak. Nah, bedanya itu ya, tanggung jawab dan kewajiban ya. Nah, kalau tadi yang di anggota masyarakat tadi contohnya, misalnya melaksanakan apa sih kalau masyarakat seperti itu? Kewajibannya. Bersihkan lingkungan rumah, sekitar rumah atau nanti bekerja di gedung. Jadi kalau kalian kewajibannya bekerja bakti, hak kalian mendapatkan apa? Lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih. Ya, berarti tanggung jawab kalian apa? Melaksanakan kerja baktinya tadi. Jawabnya gimana berarti? Melaksanakan kerja bakti dengan Bersungguh-sungguh. sungguh-sungguh ya. Nah, ini ada LKPD yang bekerja seperti tadi. Tugas setelah kalian menyaksikan video, ya, ada pertanyaan 1 sampai 5. Nanti dikerjakan, diunduh di Google Classroom. Ada pertanyaan dulu? Sudah paham ya? Oke. Sekarang kita lanjut. Ini ada gambar. Bu Risti menampilkan beberapa gambar. Amati gambar berikut ini. Ini gambar yang pertama. Gambar apakah ini? Bergotong royong. Gotong royong. Bergotong royong. Gambar yang kedua. Gambar apa ini? Mengajar. Sedang mengajar. Berarti murid-murid ini sedang apa? Belajar. Gambar yang ketiga apa ini? Tulisannya deh. Membayar. Saat pajak. Berarti kamu membayar apa? Pajak. Bayar pajak. Oke, ada 3 gambar. Nah, di sini ada tugas untuk kalian. Tugasnya ini adalah tugas kelompok. Jadi nanti dikerjakannya dalam kelompok. Kalian mendiskusikan dengan kelompok kalian ya. Nanti kita bagi beberapa kelompok untuk mendiskusikan ketiga gambar ini tadi. Ada gambar 1, ini gambar 1. Ya, gambar 1 ini tadi yang gotong royong. Gambar kedua yang ini kita belajar. Gambar ketiga yang membayar pajak. Nah, sini ada kolomnya. Jadi kalian ini gambar itu gambar 1, gambar 2, gambar 3. Nah, nanti diberi tanda cetak. Manakah yang termasuk gambar yang hak, mana yang kewajiban, mana yang tanggung jawab. Itu ya. Kemudian berikan penjelasan mengapa kamu memilih kolom tersebut. Jadi misalnya tadi gambar yang pertama. Gambar pertama tadi gambar apa, Dik? Bergotong royong. Gambar bergotong royong. Tadi kamu pilih hak, kewajiban apa tanggung jawab tadi? Gotong royong itu Hak. Kewajiban. apa hak? Kewajiban berarti di sini tentang kewajibannya tentang. Terus nanti alasannya kenapa? Kenapa kok pilih kewajiban? Karena apa sih gotong royong sama kok kewajiban? Karena gotong royong adalah apa sih? Sesuatu yang Dilakukan bersama-sama. harus dilakukan bersama-sama, makanya dinamakan kewajiban. Itu ya, nanti dikerjakan secara kelompok
Pancasila? Dari Hak dong. sebelum badan kewajiban. Dari apa dari teks bacaan tadi? Dari Masuk di dalam teks. India, ulangi siapa tadi? Siapa ya? Ya. Mas Barun. Apa sih tadi? Dari informasi di dalam teks. Ya, mencari informasi di dalam teks bacaan. Betul sekali. Itu belajar yang pertama. Oke, yang kedua. Belajar apa lagi tadi setelah yang informasi dari teks? Hak korban meninggalkan. Hak, kewajiban, dan tanggung Tanggung jawab. jawab. Tadi kalau yang pertama ketika menemukan informasi dari teks bacaan, 5 kata tanya. Baca tadi kata tanyanya. Apa? Berapa? Di mana? Siapa? Mengapa? Mengapa? Oke, sip. Nah, yang kedua tadi tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kita tadi belajar pengertiannya. Selain pengertian, tadi kita juga belajar apa, Dek? Pengertian? Juga? Contoh? Contohnya ya, ada pengertian dan contohnya. Kemudian yang terakhir tadi hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kita belajar apanya, Dek? Apa ya? Kewajiban itu apa ya? Tanggung jawab itu apa ya? Apanya sih berarti, Dek? Dalam hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Jadi perbedaannya kita tahu. Ya, nah kita sudah belajar 3 ini tadi hari ini. Sudah menemukan informasi, pengertian, contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kemudian hubungan antara ketiganya, perbedaannya apa. Nah, setelah kita belajar hari ini tadi, kemampuan kalian dalam menerima pembelajaran hari ini tadi dengan mengerjakan soal evaluasi. Nanti silakan dulu lewat Google Classroom, ada alamatnya, nanti tinggal kalian klik, kerjakan Google Form, ada 10 soal, nanti dikerjakan ya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, supaya nanti kalian tidak lupa belajar, karena tadi hari ini kita belajarnya tema 2, subtema 2, pelajaran 2. Berarti nanti PR-nya adalah mempelajari tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 ya, untuk belajar kita pertemuan selanjutnya supaya lebih belajar lebih bijak. Oke? Oke, nah supaya lebih semangat untuk mengakhiri pelajaran hari ini, seperti kemarin juga Rizky mau cek tepuk semangatkan bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke, sekarang sebelum menyanyi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri pembelajaran. Mas Fadil, silahkan teman-temannya dipimpin berdoa. Mari teman-teman kita berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini. Berdoa selesai. Berdoa selesai. Nah, sekarang sebelum kita tutup, menyanyikan lagu daerah kita, yaitu judulnya Gundul-Gundul Pasir. Sebelum kita nyanyi bersama-sama, dengarkan dulu ya, nanti baru kita menyanyikan lagu bersama-sama.
desa Lahar. Oke, terima kasih anak-anakku kelas 5 untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ucapan terima kasih, sampai jumpa ke pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi,